Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sambil menunggu beberapa teman yang belum masuk, kita mulai saja. Mohon maaf, ini mikrofon kalian saya matikan dari sini. Mohon jangan dinyalakan dulu. Pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya hari ini nanti pembelajaran kita lancar, kalian menyelesaikan tugas juga lancar, terus kita dapat mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Hari ini nanti kita akan mempelajari beberapa hal, hanya sedikit hari ini. Yang akan kita pelajari hanya 3 materi utama. Yang pertama, nanti kita akan menjawab pertanyaan bacaan. Jadi kita akan membaca tema hari ini atau materi hari ini adalah energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Terus contohnya apa saja, yang sudah kita kenal apa saja, nanti akan kita pelajari. Nah, kegiatannya nanti kita akan berdiskusi, kemudian kalian menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan bacaan atau berdasarkan hasil diskusi. Jadi tujuannya adalah kalian dapat menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai bacaan atau sesuai diskusi, nanti akan kita diskusikan. Kemudian yang kedua, nanti materi SPDP, hari ini kita akan mengenal unsur rupa, masih tentang unsur rupa. Nah, jadi nanti kita akan berdiskusi mengenai beberapa unsur rupa, di antaranya ada titik, ada garis, ada bidang, ada warna. Nah, hari ini kita akan bermain-main dengan garis, bidang, dan warna. Nah, nanti kegiatannya setelah kita berdiskusi, kalian akan Pak Guru minta menyalin gambar layang-layang dari buku paket, kalian salin di buku gambar, kemudian kalian selesaikan dengan memberi warna, kemudian kalian foto, kalian kirim ke Pak Guru, japri saja supaya Pak Guru mudah mengorganisasikannya. Nah, jadi tujuannya adalah kalian dapat mempraktekkan membuat karya seni rupa dengan beberapa unsurnya. Nah, kita akan berkonsentrasi pada unsur garis, unsur bidang, dan unsur warna. Kemudian yang terakhir masih berkaitan dengan materi matematika pada pembelajaran sebelumnya, kita masih akan menghitung lamanya waktu kegiatan berlangsung. Jadi nanti tujuannya kalian bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan menghitung lamanya waktu kegiatan berlangsung. Itu anak-anak. Perlu Bapak Guru Pak sampaikan bahwa untuk tugas 2 hari yang lalu, tanggal 8 dan tanggal 9, ini masih ada aja yang belum mengirim. Pak Guru belum sempat cek siapa yang belum mengirim. Cuma Pak Guru melihat sekilas, baru ada 17 anak, baru ada 16 anak yang sudah mengirim, artinya masih ada 1 dan 2 anak yang belum mengirim tugas itu. Nah, supaya tugas tidak menumpuk, silakan kalian kirim segera supaya tugas tidak menumpuk. Nah, jangan suka menunda tugas. Karena apa? Nah, kalian itu dinilai tugasnya itu juga dari seberapa cepat kalian merespon tugas itu, seberapa cepat kalian mengirim tugas itu. Jadi yang ngirim tugasnya belakangan ya nanti nilainya belakangan, nilainya
nggak setinggi yang mengirim cepat. Nah, masalahnya apa toh? Kok kalian ini suka telat seperti itu? Sebenarnya waktunya kan panjang Pak Guru beri waktu. Dari pagi mungkin selesai kita konferensi video ini sekitar jam-jam 8.30-an lah. 8.30 jam 9. Itu kan kalian sudah bisa mulai mengirim tugas itu sebetulnya. Nah, tapi ada yang telat. Coba ini jadi perhatian kalian. Jangan telat-telat lah. Jangan telat-telat. Ya, segera setelah selesai Zoom, segera selesaikan tugas, segera kirim. Nah, nanti seandainya Pak Guru mengambil nilai kalian dari tugas itu, kalau belum ada tugas yang dikirim dari kalian, ada tugas yang belum dikirim, belum kerekap, Pak Guru lupa, nah itu bisa dianggap kalian nggak mengirim tugas. Itu ya, nah itu sedikit mengenai tugas kalian. Nah, kita ke buku supaya waktunya tidak habis. Hari ini kita belajar mengenai energi alternatif. Nah, energi alternatif itu apa? Terus contohnya apa saja? Terus apa kalian sudah pernah menggunakan atau di rumah tangga kalian sudah menggunakan energi itu? Akan kita pelajari bersama. Nah, kenapa energi alternatif itu dibutuhkan? Itu juga akan kita pelajari. Kita baca ya, kita baca. Kalian bisa membaca di layar kalian atau bisa membuka buku paket kalian. Nah, kita baca. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Nah, kita itu semakin banyak butuh energi, sumber energi. Banyak hal ini karena penduduk dunia semakin banyak. Penduduk dunia ini, penduduk bumi ini semakin banyak, makanya kebutuhan akan energi juga banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi itu sangat pesat loh. Nah, beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, itu belum ada yang namanya HP Android seperti yang kalian pakai itu. Kemarin kita belum bisa bertemu dengan konferensi video seperti ini pakai HP, belum bisa. Sekitar 5 tahun yang lalu itu. Sekitar 5-6 tahun yang lalu lah, belum banyak yang punya. Nah, sekarang kalian sudah dimanjakan dengan perkembangan teknologi yang sebegitu pesat sehingga kalian bisa menikmatinya. Nah, kita bisa bertemu hanya melalui HP seperti ini. Berikutnya, perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Jadi sumber energi yang paling besar digunakan di bumi ini adalah bahan bakar minyak. Kenapa? Karena praktis digunakan, harganya relatif murah. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Jadi perlu kalian tahu bahwa bahan bakar minyak itu asalnya dari mana toh? Itu adalah hasil dari menggali bumi, menggali tanah. Nah, bahan bakar minyak itu ada di perut bumi, ada di dalam bumi ini. Kita menggali di tempat di mana ada minyak bumi, kita dibikin sumur minyak, kemudian minyak dari dalam bumi itu dipompa keluar. Nah, itu hasilnya minyak mentah. Nah, minyak mentah itu kemudian diolah, kalau di Indonesia perusahaannya Pertamina namanya. Nah, diolah kemudian menjadi berbagai macam bahan bakar minyak itu. Ada kerosin yang buat yang untuk bahan bakar pesawat terbang. Ada premium yang biasanya untuk sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Kemudian sekarang ada pertalite,
ada juga Pertamax, kemudian ada minyak tanah, kemudian ada solar. Nah, kemudian ampasnya ada aspal. Itu ampas minyak bumi, itu aspal itu kebanyakan. Nah, jadi itu adalah hasil menggali ada di perut bumi. Nah, padahal jumlahnya sangat terbatas, nggak banyak. Kalau digali terus, dipompa terus, diambil terus, lama-lama juga akan habis. Nah, kalau sudah habis bagaimana? Ya kita punya masalah dengan sumber energi. Mobil mau dijalankan pakai apa? Motor mau dijalankan pakai apa? Pesawat mau diterbangkan pakai apa? Nggak mungkin kan kita pakai kayu bakar atau arang untuk menjalankan mobil. Dulu pernah mobil yang pakai batu bara pernah ada, kereta api yang pakai batu bara pernah ada. Tapi kalau pesawat terbang mau pakai batu bara, aduh, batu bara itu batu, tapi bentuknya seperti arang, jadi bisa dibakar. Seperti arang, bayangkan, kalian tahu arang kan? Bayangkan arang itu digunakan untuk menjalankan mobil, bayangkan mau seberapa besar tangkinya. Mobil yang sekecil itu kemudian digunakan untuk membakar arang untuk menjalankan mobil dengan mesin uap, sangat tidak mungkin. Nah, maka dicari energi alternatif supaya apa? Supaya keberadaan minyak bumi itu tidak cepat habis. Supaya laju penggunaan bahan bakar minyak itu bisa direm seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Jadi untuk menggantikan bahan bakar minyak itu sekarang banyak digunakan energi alternatif. Nah, di gambar ini kalian bisa lihat energi alternatif yang dipakai itu sekarang ada panel surya seperti ini. Panel surya itu digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLT. Nah, kemudian sekarang juga sudah mulai ada mobil dan motor yang menggunakan apa? Panel surya juga. Oh bukan, mobil yang pakai panel surya sudah ada. Nah, sekarang yang sedang digalakkan di Indonesia adalah produksi kendaraan listrik, mobil listrik, motor listrik. Nah, itu tetap menggunakan aki atau baterai. Menggunakan aki atau baterai namanya. Nah, sekarang sudah mulai diproduksi kendaraan-kendaraan listrik seperti itu. Nah, di Indonesia ini pelopornya adalah perusahaan Tesla namanya. Nah, punyanya Elon Musk. Nah, mereka memprakarsai pembuatan baterai untuk kendaraan bermotor. Baterai litium namanya. Baterai litium itu kalau yang ukuran kecil yang dipakai di HP kalian itu baterai litium. Nah, kelebihan baterai litium itu diantaranya adalah ukurannya kecil, tapi dia dapat menyimpan daya yang cukup besar. Dan digunakan awet saat digunakan. Sekarang ada mobil listrik yang sekali dicas selama 5 menit bisa digunakan untuk berjalan 100 kilo lebih, sekitar 100 kilo lebih ya, sekitar 100 kilometeran. Jadi sekali dicas 5 menit bisa digunakan untuk jalan sekitar 100 kilo. Hebat kan? Nah, lanjut. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Coba sekarang kalian nyalakan mikrofon kalian. Dinyalakan mikrofonnya semua. Pun.
Sudah. Oke, kita akan berdiskusi. Apa energi alternatif itu? Apa energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat mengganti bahan bakar minyak. Oke. Energi alternatif itu sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Intinya, sumber energi alternatif itu sumber energi yang belum banyak dimanfaatkan. Sumber energi baru yang belum banyak dimanfaatkan. Selama ini yang namanya sinar matahari kan belum banyak dimanfaatkan, padahal jumlahnya melimpah sangat banyak di bumi ini, panas matahari itu. Nah, orang mulai mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Ada pembangkit listrik tenaga surya untuk kalangan rumah tangga sudah ada. Jadi pasang panel surya di genteng kita, kemudian listriknya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk lampu, untuk menyalakan televisi, menyalakan radio, mencas HP, dan seterusnya, menyalakan kulkas, bisa. Tetapi masih punya kelemahan. Kelemahannya apa? Perangkatnya harganya masih sangat mahal. Untuk ukuran listrik, konsumsi listrik satu rumah tangga itu perangkatnya masih harganya masih pada kisaran belasan juta, sekitar 15 jutaan. Nah, makanya belum banyak digunakan orang karena perangkatnya harganya masih mahal. Nah, kita lanjutkan. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah diupayakan, lama diupayakan oleh manusia. Sudah lama itu mulai dilirik, mulai digunakan, tapi belum banyak. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Belum ada perangkat yang bisa memanfaatkan energi alternatif ini secara maksimal dengan menjadi bagus, belum ditemukan, belum ada alatnya. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Seperti yang tadi Pak Guru ceritakan, sekarang sudah ada mobil yang menggunakan panel surya di bodinya itu. Jadi kalau mau pakai mobil dijemur dulu. Nah, nanti baterainya sudah bisa ngisi sendiri. Nah, tinggal jalan. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Tadi yang sudah Pak Guru sampaikan, sekarang ini bahan bakar minyak semakin berkurang. Apa saja yang termasuk energi alternatif? Nah, sekarang contoh energi alternatif, coba kalian lihat gambarnya. Gambar yang pertama itu gambar apa itu? Manfaat energi surya, Pak. Ya, sel surya. Itu gambar panel surya. Ini memanfaatkan energi cahaya matahari untuk menghasilkan listrik. Nah, namanya panel surya atau sel surya. Kemudian gambar yang kedua itu gambar apa itu? Pembangkit listrik tenaga air. Oke, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadi sumber energi alternatif yang kedua adalah air. Air itu jumlahnya sangat banyak. Kalau mengalir deras bisa digunakan untuk menggerakkan atau memutar turbin. Turbin digunakan untuk memutar generator. Nah, generator itu kalau berputar dia menghasilkan listrik. Listrik yang kita pakai sehari-hari seperti di rumah-rumah kita. Nah, kemudian gambar yang ketiga, gambar apa ini? Apa ini? Pembangkit tenaga air. Kincir air, kincir angin. Nah, ini sekarang mulai dikembangkan pembangkit listrik tenaga angin, tenaga bayu, namanya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, coba sekarang kita sebutkan contoh energi alternatif. Yang pertama adalah energi
Apa ini? Energi surya. Surya. Kemudian yang kedua, energi Air. air. Yang ketiga adalah energi Angin. angin. Ada lagi contoh yang lain. Energi panas bumi atau geotermal. Itu juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Perhatikan contoh yang lain. Sumber energi alternatif yang lain adalah panas bumi atau orang menyebut sebagai geotermal. Apa namanya? Geotermal atau panas bumi. Nah, ada lagi energi alternatif, energi gelombang laut. Itu bisa digunakan, dimanfaatkan. Jadi air laut kan bergelombang terus, ada ombak terus. Nah, ombak kan bergerak terus. Itu sudah mulai digunakan. Sudah mulai digunakan untuk sumber energi baru. Nah, nanti kalian silakan mencari informasi dari YouTube. Kalian lihat beberapa sumber energi alternatif. Nah, nanti kalian akan menemukan yang namanya sumber energi yang namanya gelombang air laut. Ada peragaan cara kerjanya seperti apa. Tapi coba nanti kalian cari tahu biar tambah wawasannya, ya. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin dan energi aliran air, gerak air. Nah, energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah, nggak bayar. Kalau cuma pakai sinar matahari itu nggak bayar, alatnya yang bayar. Nah, lanjut ya. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Tuh, panas matahari, energi gerak air, energi gerak angin itu bisa diubah menjadi energi listrik. Nah, listrik yang dihasilkan oleh matahari dan angin inilah yang dapat matahari, angin, dan air inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, jadi kenapa panas matahari, cahaya matahari, air, dan angin disebut energi alternatif? Alasannya apa sekarang? Alasannya adalah karena ketiganya itu dapat menggantikan bahan bakar minyak. Di Indonesia ini ada beberapa daerah yang menggunakan bahan bakar minyak untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi beberapa daerah itu masih menggunakan mesin diesel untuk menghasilkan listrik. Nah, diesel kan dinyalakan pakai bahan bakar minyak. Nah, kalau bahan semakin langka, semakin mahal harganya, orang kemudian mencari alternatif, mengganti bahan bakar minyak sebagai bakar listrik. Tadi ada energi matahari, ada energi gerak air, energi gerak angin. Nah, di Indonesia juga sudah ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Kemarin sudah kita bahas kan. PLTB terbesar di Indonesia di mana kemarin? Di Kabupaten mana kemarin? Di Provinsi Bali. Mana kemarin, coba siapa yang ingat? Di Kabupaten Karangasem. Bagus. Nah, di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, itu sudah mulai dimanfaatkan pembangkit listrik tenaga bayu.
memanfaatkan energi angin. Nah, kita lanjut. Energi matahari dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air. Energi angin dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, coba kita ulang biar kita ingat. Air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Angin dimanfaatkan untuk apa? Pembangkit listrik tenaga apa? Angin untuk apa? Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Kemudian angin angin untuk PLTB, air PLTA, matahari untuk cahaya matahari untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kenapa? Tidak menghasilkan polusi, hampir tidak menghasilkan polusi. Nah, kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Nah, dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak, jadi tidak cepat habis minyak kita. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Biarpun nggak ada minyak, kita tetap punya sumber energi, maksudnya seperti itu. Nah, berikutnya nanti kalian akan Pak Guru minta menjawab beberapa pertanyaan di classroom terkait dengan diskusi kita dan membaca kita. Jadi hasil kita membaca dan berdiskusi, kalian tentunya sudah mengetahui beberapa informasi di dalamnya. Nah, untuk mengetahui apakah kalian menguasai informasi itu, kalian harus menjawab pertanyaan terkait dengan diskusi dan membaca itu. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah apa tadi? Sumber energi yang bisa menggantikan minyak. Oke, energi alternatif itu sumber energi yang bisa menggantikan minyak bumi. Mengapa perlu energi alternatif? Mengapa perlu energi alternatif? Mengapa tadi? Apa sebabnya kok perlu sumber energi alternatif? Apa sebabnya? Apa sedikit, Pak. Apa? Apa Mas Anan? Kowe ngopo Nan? Mengapa perlu energi alternatif? Semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Oke, persediaan bahan bakar minyak semakin sedikit. Intinya, mengapa kita perlu energi alternatif? Karena untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Energi alternatif itu gunanya itu. Kenapa perlu dihemat? Jadi begini ceritanya, penduduk di bumi itu semakin banyak. Nah, kalau penduduk itu semakin banyak, artinya kebutuhan energi juga semakin besar. Nah, apalagi teknologi juga semakin maju, sehingga kebutuhan energi juga, kebutuhan sumber energi juga semakin besar. Nah, karena selama ini kita mengandalkan minyak yang jumlahnya terbatas, maka minyak bumi itu cepat habis. Makanya perlu dicari energi alternatif. Supaya apa? Supaya dapat menghemat bahan bakar minyak.
Itu. Jadi mengapa energi alternatif itu perlu? Untuk jawabnya untuk menghemat bahan bakar minyak. Apa saja yang termasuk sumber energi alternatif? Tadi apa saja tadi? Matahari, gerak air, dan gerak angin. Oke. Atau baik. Energi matahari, gerak air, gerak angin, terus ada lagi apa tadi? Gerak ombak atau gelombang laut. Terus ada lagi tadi apa? Pak Guru sampaikan. Satu lagi. Bumi. Panas bumi atau geotermal. Oh. Nah, geotermal di Indonesia pemanfaatan energi panas bumi yang sudah dilakukan itu di Cilacap. Di mana namanya? Yang ada kawah. Yang ada kawahnya itu di mana namanya? Pak Guru lupa. Nanti dicari di ada manfaatan energi geotermal sebagai pembangkit listrik. Pak Guru pernah ke sana tapi lupa namanya daerahnya. Bukan Cilacap tapi Jawa Tengah. Pak Guru Pak Guru pernah mengunjungi tempat itu, tapi Pak Guru lupa nama daerahnya. Nah, tadi Pak Guru mau cerita di materi tapi lupa. Lanjut, berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Berikan satu contoh energi alternatif penggunaannya. Tadi sudah kita pelajari tiga contoh ya. Energi matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Terus energi gerak air digunakan untuk membuat PLTA. Terus energi angin dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga apa? Kalau angin apa? Pembangkit listrik tenaga apa kalau angin? Namanya? Bayu. LTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, terus sekarang kalian diminta berpikir apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif. Coba kalian berpikir. Kalau tidak ada energi alternatif, apa akibatnya? Persediaan bahan bakar minyak mulai habis. Oke, kalau tidak ada energi alternatif, penggunaan bahan bakar minyak sebagai sumber energi akan semakin besar sehingga habis. Nah, kalau itu sudah habis, bayangkan mobil mau dijalankan pakai apa, motor kamu mau dijalankan pakai apa. Sepeda motor tapi didorong begitu. Nah, sepeda motor didorong. Oke, kita lanjut. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Siapa yang suka main layang-layang? Siapa suka main layangan? Suka. Cuma melihat doang, Pak Guru. Cuma melihat doang. Kalau yang putri-putri biasanya nggak suka main layangan. Nah, yang putra-putra yang suka bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat lapang membuat kita bergerak leluasa. Tempat lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, layang-layang Semakin tinggi. gerak dan semakin cepat terbang. Nah, lihat, perhatikan. Ini adalah beberapa bentuk layangan yang sering kita lihat. Ada bentuk lain ya. Di lapangan pendem itu ada beberapa kali yang menggunakan layangan bentuk naga. Panjang, bagus.
Kebetulan Pak Guru pas lewat. Berat ya Pak Guru. Mestinya berat. Berat banget Pak. Berapa orang? Ada 5 orang itu. Kemarin, pas musim kemarau itu. Ada sekitar 5 orang yang menaikkan karena panjang sekali. Nah, sekarang kita lihat. Ini bentuk layang-layang, gambar layang-layang. Nah, layang-layang di